Hai good people, saya Reza Valevi, saya adalah psikolog di Good Doctor. Hari ini akan menjelaskan terkait dengan quarter life crisis. Memasuki fase dewasa memang hal yang tidak mudah bagi beberapa orang, karena banyak hal yang dikhawatirkan terkait dengan masalah karir, masalah kehidupan sosial, bahkan masalah percintaan yang berakibat kepada rasa khawatir, bahkan rasa cemas terkait dengan kehidupan yang akan datang. Hal ini dikenal dengan istilah quarter life crisis. Nah, supaya nggak galau, mari ikuti penjelasan saya berikut ini. Istilah quarter life crisis atau krisis seperempat baya pertama kali diperkenalkan oleh Robbins dan Wilner tahun 2001. Berdasarkan kepada teori emerging adulthood dari akhir tahun 2000, krisis emosional ini banyak dialami oleh individu pada usia 20 tahunan. Quarter life crisis merupakan periode atau masa pergolakan emosional dan perasaan insecure setelah perubahan besar terjadi di dalam hidup dari remaja sampai ke dewasa. Biasanya terjadi pada usia 21 tahun sampai 28 tahun. Quarter life crisis merupakan fenomena yang dialami oleh individu sebagai respon terhadap munculnya ketidakpastian, perubahan yang terus-menerus, terlalu banyak pilihan, dan juga rasa panik akibat tidak berdaya. Ketidakpastian tersebut membuat individu sering merasa cemas, tak berdaya, tetapi juga percaya diri pada waktu yang hampir sama. Kapan quarter life crisis biasa terjadi? Pada umumnya hal ini terjadi pada masa transisi dari dunia akademisi ke dunia kerja. Individu menjadi lebih banyak mempertanyakan masa depan dan pengalaman masa lalunya terhadap masa depan yang akan terjadi. Periode ini menjadi proses bertumbuh yang awalnya dari perguruan tinggi menuju ke dunia kerja. Namun biasanya akan diiringi dengan perasaan putus asa, cemas hingga rasa depresi. Ciri-cirinya apa saja sih? Biasanya orang yang mengalami quarter life crisis memiliki perasaan minder karena tidak bekerja pada bidang yang ia sukai. Terkadang juga merasa bingung karena terlalu banyak pilihan. Merasa insecure akan masa depan, meragukan semua hal seperti karir dan kemampuan yang ia miliki. Merasa kecewa dengan berbagai macam kesempatan yang ada, namun perasaan usaha dan pendidikan yang tempuh tidak sesuai dengan harapannya. Terkadang juga merasa tidak punya rencana. Terkadang masih sering membandingkan diri dengan orang lain sehingga merasa masih sangat jauh. Merasa stres atau bahkan tidak merasa senang dengan proses yang ia sedang alami. Apa penyebab quarter life crisis? Biasanya yang paling dominan adalah karena adanya tuntutan dari keluarga tentang rencana masa depan, bahkan ada terkait dengan akademik, sehingga berakibat kepada rasa stres pada individu. Terkadang juga ada rasa hopes and dreams, di mana terlalu banyak harapan dan mimpi terkait dengan karir, terkait dengan pekerjaan, bahkan sampai ke hubungan dan percintaan. Apa sih yang bisa Anda lakukan ketika Anda mengalami quarter life crisis? Yang pertama, cobalah untuk fokus. Cobalah membuat rencana dalam jangka pendek seperti 3 tahun atau rencana jangka panjang dalam waktu 5 tahun. Cobalah untuk fokus terkait dengan apa yang akan Anda kerjakan. Kemudian kembangkanlah kemampuan Anda. Kemampuan ini bisa dikembangkan dengan cara ikut training atau pengembangan diri. Yang lainnya adalah dengan cara journaling, di mana Anda diminta untuk menuliskan apa yang terjadi di dalam hidup Anda dan menuliskan apa yang akan Anda rencanakan ke depannya, sehingga Anda tidak akan lupa terkait dengan apa yang ingin Anda capai. Baik, selanjutnya adalah dengan cara mindfulness, di mana Anda mencoba untuk menenangkan diri Anda dengan cara melatih pernapasan. Kemudian latihlah dengan cara melakukan tanggung jawab sesuai dengan timeline yang Anda kerjakan. Jadi sangat penting membuat timeline apa yang harus Anda kerjakan setiap harinya, bahkan selama 1 minggu. Kemudian yang paling penting adalah berhenti untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena setiap individu itu berbeda. Yang terakhir adalah carilah bantuan ketika Anda mengalami rasa cemas dan bingung untuk melakukan sesuatu. Quarter life crisis bisa menyerang siapa saja, dan ini sangat wajar, karena dalam setiap kehidupan pasti akan ada permasalahan yang datang. Dalam menghadapi fase ini, fisik dan mental kamu harus kuat, agar krisis ini tidak berlanjut lebih lama. Dan ingat ya good people, untuk selalu mencintai diri kamu sendiri. Jika kamu masih mengalami kesulitan dalam menghadapi quarter life crisis, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog dan psikiater. Jangan takut, karena kamu tidak sendirian. Salam sehat!